mengajukan permohonan daripada para petani sawit yang hari ini sudah tertindas oleh kebijakan Bapak kita Presiden Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dengan menutup ekspor CPO ke luar negeri. Hari ini kami minta Pak Bupati untuk membuat rekomendasi berdasarkan dari kami kepada Bapak Presiden untuk segera mencabut penutupan ekspor CPO. Dengan dibukanya CPO kembali, kami yakin petani akan kembali bahagia, gembira, sawit-sawit yang tidak lagi jadi hutan, dan PKSBS kembali beroperasi. Simpatisan, partisipasi dan bapak-bapak dalam ini untuk menerima permohonan kami ini. Kami dari petani sawit, khususnya dari Aceh, ada beberapa tuntutan. Kami datang bukan bawa untuk melempar bahwa yang akan melempar. Ini bawa sawit kalau tidak lagi untuk bawa kita sudah teringat. Nah, kalau dari tempat sini ya, bawa sawitnya terlalu sebagai simbol. Dan yang ada di sini bukan ini Pak. Ini perwakilan dari 7 kecamatan. Karena ada kami tidak bisa hadir semua. Kalau hadir tadi 2000 tersebut. Orang yang bilang sudah siap membawa 5 truk petani kembali. Cuma kami tidak koordinasi dengan pihak pemerintah Aceh ya. Khususnya yang mentaati hukum, kami juga ikut mendukung aturan prokes yang disampaikan bahwa tidak boleh dari 50. Makanya kami sangat membatasi teman-teman. Jadi pas saya teman tidak hadir yang ada pos kami bisa yang setempat. Tapi pada kali ini tidak bisa menindakkan baik dari buat di Semboro. Jangan di tempat presiden tidak ada surat menyurat presiden yang bisa membuat keputusan kepada kami melalui perwakilan DPD atas Surabaya. Ini mungkin setelah ini kami pun akan melawan protes. Kami siap berhadapan dengan hukum. Kami tidak akan takut siapapun. Hukum kami lawan kalau kali tidak ada yang menerimanya. Ini adalah kami langsung sampaikan hari ini. Kami bukan mengancam, tapi kehidupan kami sudah terancam. Kehidupan keluarga kami sudah terancam. Anak-anak kami sudah mulai kehilangan arah dalam kuliah karena pengiriman uang bulan terputus. Ini mohon ada harap dari pihak Bupati Aceh merespon ini. Ya, kami harap Bupati Aceh merespon hal ini. Kami mohon Pak Bupati ada di tengah-tengah kita. Dan ini mungkin karena Pak Bupati perlu nanti sudah juga akan mangkat dari Bupati. Mungkin ini kabar perintah buat kami petani sawit dengan beliau memberikan surat kepada Presiden RI memperjuangkan nasib petani. Ini harapan kita. Jadi kami mohon ada respon, kami mohon ada Pak Bupati di depan. Ini kalau nggak ada, kami masuk ke dalam cari kamar. Ini tak enak, nggak etis. Pasal cari kamar-kamar. Kita ingin menyerahkan ini. Saya menyerahkan, kita bacakan. Tapi kalau memang tidak ada, kami tidak ada urusan di depan perbuatan, kami orang apa-apa masuk. Semua masuk. Kalau bisa terima di luar, kita pun masuk pun masalah. Tapi kalau nggak bisa terima, kami masuk. Ini maaf pada Pak Polisi. Kalaupun dihukum, saya aja, saya koordinatornya. Saya aja tanggal, nggak usah tanggal yang lain. Nah ini. Jadi kita minta, kami nggak perlu lama-lama di sini, kami masih banyak tugas yang lain karena kami petani kerja. Kami minta adalah dari pihak yang apabila tidak ada Bapak Bupati, Pak? Wakilnya Pak. Oke, kami akan memfasilitasi kepada Bapak-Bapak sekalian yang dalam rangka demo ini. Kita akan pertemukan dengan Bapak Wakil Bupati, Pak. Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bupatinya akan segera bertemu dengan Bapak. Siap. Jadi Bapak, saya harap menunggu sebentar ya, Pak. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petani kelapa sawit Indonesia Kabupaten Aceh Jaya. Hari ini kami datang perwakilan dari 7 kecamatan petani. Sebenarnya kami ramai yang tergabung dalam database Apasindo Aceh Jaya karena mengingat
negara kita masih dalam pemulihan kondisi COVID, kita tetap tahan hukum dengan mengikuti prokes. Mungkin sejumlah inilah yang kami bisa data karena mengikuti prokes. Selebihnya kalau memang tuntutan kita dikabul oleh pemerintah Aceh Jaya dengan menyurati Presiden Republik Indonesia Insinyur Bapak Joko Widodo, kita akan menghentikan aksi. Jika tidak, kita akan melakukan aksi kembali di Kabupaten Aceh Jaya. Ini yang kami tegaskan. Demikian. Pak, sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk mendukung aspirasi masyarakat Tani Aceh Jaya yang kami hormati. Kemudian Bapak Kapolres atau wakilnya dan jajaran Kapolres yang sudah ada di tengah-tengah kami yang kami hormati. Saudaraku semua yang ada di sini, baik dari keamanan Polda, juga dari teman-teman yang hadir kemari karena terbatas yang saya muliakan. Pak Wakil Bupati, kami kemari datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengajak bersama-sama kita memperjuangkan nasib petani sawit. Dan juga hadir Pak Kadis yang kami hormati, mempunyai selalu ada di lapangan. Saya lihat luar biasa selama ini memantau petani juga dengan faktanya. Jadi Pak Wakil Bupati, Pak Presiden telah membuat peraturan bahwa karena harga minyak goreng mahal di Indonesia, sehingga beliau hanya berpikir jangan kirim bahan baku minyak ke luar negeri supaya di sini banjir. Ternyata sudah di stok, tidak dikirim ke luar negeri hampir 15 hari. Harga buah sawit petani atau TBS dari 3.000 di Aceh Jaya hari ini tinggal 1.600 lagi, di petani tinggal 1.400 lagi. Jadi sudah lebih dan 60%. Sementara harga minyak goreng sama seperti yang kemarin, tidak turun-turun. Seandainya minyak goreng hari ini harga sekilo mungkin yang dalam kemasan itu 12.000, kami mungkin nggak sampai jual kemarin. Tapi ini tidak ada. Jadi siapa yang bermain kita tidak tahu. Jadi menurut kami ini adalah kebijakan yang sudah hidup. Jadi kami ini tidak bisa tahan. Jadi hari ini kami mohon kepada Pak Presiden Indonesia melalui Bapak Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati untuk merekomendasi surat kami ini kepada Bapak Presiden bahwa petani Aceh Jaya hari ini sudah menjerit dengan harga TPS rendah. Jadi mohon dicabut kembali ekspor CPO. Jadi untuk bisa kembali ekspor untuk bisa kembali CPO-nya diekspor ke luar negeri. Jadi kami akan berpatutan juga ini Pak Wakil, kami baca juga karena di waktu biar singkat. Jadi ini tuntutan kami dari petani sawit. Ini yang hadir seperti disampaikan oleh teman kami tadi. Kami kalau target 2000 nyampe, insya Allah datang. Karena memperjuangkan nasib masing-masing ini. Bukan nasib saya, nasib masing-masing. Saya untuk saya, kawan saya, untuk kawan. Mungkin Pak Wakil Bupati ada pun, Pak Wakil. Semua kita punya korban, pilihan kepentingan pribadi. Nah, jadi itu kita. Jadi karena kita operasi dengan pihak Polres, khususnya bidang kita masih berlaku prokes COVID, jadi yang bisa hadir cuma 50. Ada masalah kita sebabnya kita berasi di sana di pos yang hadir ya Presiden Joko Widodo melalui Bapak Bupati Aceh Jaya untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya lalu. Dan juga harapan kami terakhir adalah surat ini bisa diteruskan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sebagai rekomendasi memperkuat untuk membuka kembali keran ekspor. Mungkin demikian dari kami. Saya mewakili teman-teman petani. Terima kasih Pak. Sebelum kami serahkan ini, kami juga ingin serahkan dulu Pak. Serahkan dulu. Seperti ini kami serahkan dulu. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Fatir dan mewakili Bapak Fatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
Ada merah 15 kilo yuk. Hadir pada hari ini. Jadi langsung saja saya tanggapi apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh perwakilan dari petani sawit di Kabupaten Aceh Jaya. Telah kami dengar, malahan telah kami terima tuntutan yang disampaikan tadi. Maka dalam hal ini saya sekali lagi ingin sampaikan bahwasanya yang seharusnya Bapak Bupati hadir pada hari ini sebelum beliau sedang berada sedang dinas luar di Banda Aceh. Maka dalam ini saya selaku Wakil Bupati sangat menyambut baik. Malahan inilah yang kami nantikan kapan aspirasi. Karena kenapa? Walaupun bupati dan wakil bupati, saya, nenek saya dulu, ayah saya, sampai saya adalah petani, bukan pejabat yang sempurnanya. Teman pejabat, kami adalah pejabat politis, hanya sementara. Maka dalam hal ini tuntutan daripada masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, khususnya masyarakat petani sawit, dalam hal ini saya akan bupati dan wakil bupati pemerintah Aceh Jaya bersama rakyat Aceh Jaya, rakyat petani, untuk menuntut pada Bapak Presiden supaya sawit ini harus diekspor kembali, supaya kita petani-petani bisa hidup layaknya petani-petani yang lainnya. Hidup petani Aceh Jaya! Hidup petani Aceh Jaya! Cuman kenapa saya sampaikan begini? Karena ini kita maklum bersama, yang punya kebun sawit ini bukan sekedar rakyat, bukan sekedar masyarakat, malahan pejabat-pejabat banyak yang punya kebun sawit. Adalah kita untuk menuntut pada pemerintah pusat supaya bersama-sama ini harga sawit harus disesuaikan, harus disesuaikan. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih daripada saya mohon maaf, mungkin saja untuk kita usulkan pada pemerintah pusat nanti harus ada bukan sekedar Aceh Jaya, malahan kabupaten kota lain akan ikut karena harganya tidak menentu. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami selaku pemerintah bersama dengan rakyat petani di Kabupaten Aceh Jaya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Terima kasih Bapak Bupati, mewakili dengan Bapak Wakil Bupati yang sudah merespon dengan baik permohonan petani sawit untuk dibuka kembali keran ekspor ke luar negeri. Jadi kami harap rekomendasi secepatnya Pak disampaikan kepada Pak Presiden berdasarkan rekom dari petani sawit, dan kami sampaikan juga kepada Bapak Wakil atau mewakili bahwa hari ini di Jakarta di Istana juga sudah bergerak demo, juga dihadirkan 300 truk angkutan sawit dengan buah sawit ke istana. Kemudian di seluruh Indonesia di 22 provinsi semua melakukan demo di seluruh kabupaten yang ada kebun sawitnya. Di Aceh yang tidak ada, Aceh Tengah ke sana, Banda Aceh, Aceh Besar, PD itu tidak ada demo. Aceh Barat sampai ke Singkil Pak demo. Jadi semua demo yang ada kebun sawit di seluruh Indonesia Pak hari ini serentak, karena dikomandoi oleh DPD Akasindo, DPP Akasindo. Supaya kita bisa sukses, kita doakan kepada Allah semoga tujuan kita untuk ekspor SPO bisa terlaksana dengan baik dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih Pak, terima kasih pada kita semua, pada rekan-rekan yang sudah mendukung pelaksanaan ini. Dan akhirnya kita tutup di sini dan sebentar lagi kita kumpul kembali ke MES. Juga Pak Wakil Bupati dan Unsur, kami juga mengundang sekali yang sana Pak. Kita ngopi bareng lagi Pak kami. Kami ada acara di sana juga sedikit. Ya, silakan nanti gabung jam 12 boleh. Ya Pak Kadis didampingi Pak Wakil jam 12 bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa sukses, kita doakan kepada Allah semoga tujuan kita untuk ekspor SPO bisa terlaksana dengan baik dalam waktu secepat-cepatnya. Terima kasih Pak, terima kasih pada kita semua, pada rekan-rekan yang sudah mendukung pelaksanaan ini.
Dan akhirnya kita tutup di sini dan sebentar lagi kita kumpul kembali ke mes. Juga Pak Wakil Bupati dan Usul, kami juga mengundang sekali yang sana Pak. Kita ngopi bareng lagi di tempat kami. Kami ada acara di sana juga sedikit. Ya, silakan nanti gabung jam 12 mulai. Ya Pak Kadis didampingi Pak Wakil ya. Jam 12 bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS tidak lagi menjual minyak CPO-nya ke luar negeri. Otomatis harga kita sekarang adalah harga dalam negeri. Harga CPO, kontrak CPO hari ini di PKS adalah harga dalam negeri 13.800. Sementara harga luar negeri itu 18.000 lebih hari ini. Jadi jauh sekali 5.000 selisih. Jadi dengan harganya CPO kontrak rendah, otomatis pihak PKS tidak mau rugi. Dia ambil kebijakan menurunkan harga TBS, buah sawit serendah-rendahnya. Hari ini harga sawit di petani ada yang dibeli 1.200, ada yang dibeli 1.300, bervariasi. Jadi kami kalau udah harga di bawah 2.000, kami petani ini nggak bisa lagi dapat makan. Karena pupuk mahal, pupuk naik 200-300 kali lipat. Dari harga 200 sudah 1 juta. Jadi ini kami petani sudah nggak bisa bergerak lagi hari ini. Itu efek daripada kebijakan presiden yang mendukung. Itu yang pertama sekali. Nah, inilah yang kita tuntut hari ini. Yang kedua juga kita mengharap kepada khususnya kepada Bupati Aceh Jaya untuk bisa menyesuaikan harga keputusan provinsi tentang harga TBS yang selama ini ada ketimpangan. Nah ini kita harap Bupati juga memberi ketegasan kepada PKS supaya mereka mentaati harga TBS dibeli oleh PKS yang ada Aceh Jaya sesuai dengan keputusan daripada gubernur. Harga gubernur sendiri berapa? Hari ini posisi harga gubernur keputusannya 2.700 dengan umur 6 sampai 10 tahun. Dengan umur 6 Itu keputusan untuk umur 6 sampai 10 tahun. Itu harganya harganya 2.700. Sedangkan buah-buah pasir itu harganya sekitar 2.000-an. Jadi harga kita dibeli kemarin masih harga buah pasir. Nah, ini harga yang ditetapkan TBS di PKS yang dibeli di Aceh Jaya. Supaya petani ini betul-betul terlindungi. Inilah tugas kami dari petani yang diwakilkan oleh DPD Apkasindo Aceh Jaya. Saya adalah ketuanya di Aceh Jaya, ketua DPD Apkasindo. Jadi asosiasi tempat berlindung para petani sawit yang di Aceh Jaya. Jika ada PKS yang tidak mentaati peraturan tersebut, apa yang harapan kita pada pemerintah? Ekonomi baik dengan pendidikan bagi anak-anak wanita tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Maka dalam hal ini ada orasi hari ini kami sepakat juga untuk kami ajukan kepada pemerintah. Semoga harga sawit harus disesuaikan seperti yang telah lalu beberapa bulan. Dan dalam ini seperti saya katakan tadi, kami selaku pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk memperjuangkan demikian. Karena kenapa? Lebih-lebih ini kami selaku pemerintah bukan lahirnya dari pemerintah, lahirnya adalah dari masyarakat. Maka kami bersama-sama dengan kami untuk memperjuangkan demikian. Bisa sawitnya murah, jadi kemudian bisa mahal, tidak mungkin. Maka itu tidak panggil pada pedagang-pedagang sawit, tergantung permainan pedagang mungkin oleh pedagang-pedagang sawit. Kenapa kita murah belinya, tidak lain mahal belinya? Maka dalam ini kita kepada pedagang, kita panggil pedagang-pedagangnya apa penyebabnya harga murah. Sejauh ini jika nantinya ada PKS yang tidak memenuhi standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah,
apakah ada tindakan tegas yang akan diberikan atau bagaimana? Ya tentu nanti akan kita panggil kalau tidak ada lanjutan ada kita ambil tindakan Sejauh operasinya PKS di Aceh Jaya selama ini, Pak, apa yang akan koordinasi PKS dengan pemerintah daerah? mungkin kalau sama bupati ada kalau sama dua mungkin ada kalau sama wakil saya nggak pernah berjumpa sama Apakah apa harapannya kepada pihak utama BKS terhadap peraturan daerah harapan kami kita mengawal pada keamanan adalah Satpol PP tanpa ada bantuan dari yang Satpol PP juga tidak kuat. Ini akan mengawal kanun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kita Satpol PP akan mengawal dan turun ke lapangan. Tapi ini tidak terlepas juga dari bantuan daripada Pak. Oke Pak, satu lagi. Ini terkait tadi pihak unjuk rasa juga menyatakan ini kalau misalnya harga CPU tidak bisa ekspor maka pihak PKS akan menutup kegiatannya. Jadi harapan kepada pemerintah apabila nanti ditutup bagaimana tanggapannya pemerintah terhadap hasil dari pihak petani ini? Ini kita ikuti aja. Nanti kalau ada di pihak lain, karena ini bukan masalah perdagangan, bukan masalah ada di kota lain, malahan di provinsi, malahan di pusat. Kita mengikuti, ya, sesuai aturan yang berlaku. Kalau aturan dua orang ambil, kita ambil lain, mungkin kita pertahankan. Lebih kita 23 kabupaten, satu kabupaten itu mengambil perlawanan, itu tidak mungkin. Maksud saya nih Pak, PKS akan menutup pembelian TBS dari masyarakat nanti. Kalau misalnya pemerintah masih menutup keran untuk ekspor, ini bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah? Apakah ada tuntutan terhadap PKS yang akan menutup PKS tersebut Pak? Tindakannya Pak? Jadi saya rasa dalam ini nanti seperti saya katakan tadi, dengan alasan apa dia menutup? Kita panggil dulu, dengan apa alasan apa? Dengan dialasankan untuk kepentingan Aceh aja kan. Kalau itu kita nanti minta keterangan sama orang itu apa penyebabnya. Kita juga tidak boleh juga memaksakan kehendak. Kita tanya dulu sama yang bersangkutan itu apa penyebabnya stop membeli lagi sawit. Dan itu kita panggil orang kita terang. Harapannya bagaimana Pak? Harapan kepada PKS nih Pak? Harapan kepada PKS harus normal, harus berjalan dengan normal untuk menjalankan masalah petani. Itu yang harapan kami. Oke, terima kasih Pak. Tiun Pak Beno. Tiun ke demo. Di angka 2050 mereka bisa menjual di kala hari Jumat itu dipotong transportasi paling mahal Rp200, masih ada keuntungan Rp300 atau Rp200 oleh petani. Ini yang dinas sedang perjuangkan kemitraan. Di PT ASN kita sudah membuat kemitraan, sudah berjalan. Nah, kita berharap Songkat yang selama ini tidak memberi akses kepada petani, mereka hanya mengurus mengelola melalui ram-ram atau tengkulak-tengkulaknya dia. Kita minta petani diberi akses menjadi mitranya beliau dan langsung bisa melalui koperasi ataupun melalui asosiasi Pak Ketua. Jadi petani menerima harga papan. Nah, itu yang kita perjuangkan kemarin. Kalau masalah CPO itu memang minyak dunia. Jadi semua pengusaha semua tidak bisa menjual. Aceh Jaya alhamdulillah masih beroperasi kita, biarpun harga 1.600 hari ini harga pabrik. Di daerah Nagaraya itu sudah 4 pabrik tutup. Nah, 5 informasi 5. Nah, dan sekarang antrian panjang di Songkat Panga dan di ASN itu dikarenakan buah Nagaraya masuk ke kita. Jadi
Ini kita sekarang dinas bersama Pak Wakil Bupati, Pak Bupati mendorong kami untuk membuat petani mendapat harga papan, harga pabrik. Jadi respon dari pihak perusahaan terutama PT Sokan ini bagaimana responnya? Responnya mereka mengatakan kepada